أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Jumadal Ula. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuk bulan yang baru, Jumadil Akhir atau Jumada Ats-Tsaniyah. Kemudian sesudah Jumadil Akhir, bulan Rajab dan Sya'ban, insyaallah kita ketemu bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh sebelum kita, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebut doanya Allahumma sallimna li Ramadan atau Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan li, dan kirimkan Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal salihku di bulan Ramadan. Ramadan istimewa karena satu-satunya bulan steril dari syaitan. Kalau bulan ini masih banyak syaitannya. Ya. Mau ngambil Quran malas, mau buka Quran tak semangat, mungkin godaan syaitan. Tapi kalau bulan Ramadan malas mengaji, malas buka Quran, mau disalahkan syaitan, syaitannya tak ada. Karena semuanya dibelenggu. Kata Nabi, apabila masuk Ramadan, Allah bukakan semua pintu-pintu surga. Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Dan Allah belenggu syaitan-syaitan. Maka Ramadan istimewa karena satu-satunya bulan dari 12 bulan yang ada, steril dari syaitan. Yang kedua, bulan Ramadan Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran pertama kali. Allah tak pilih bulan Muharram, Allah tak pilih bulan Zulhijjah, Allah pilih bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir. Maka kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Maka insyaAllah doa-doa kita baik 6 bulan sebelum Ramadan atau nanti di bulan Rajab kita berdoa, semoga semua kita sampai atau bertemu dengan bulan Ramadan. Berikutnya, Ramadan di negeri kita itu lebih banyak orang yang mementingkan buka puasanya. Hari pertama buka bersama keluarga, hari kedua buka dengan teman-teman di masjid, hari ketiga buka puasa dengan teman-teman arisan.
Hari keempat buka puasa dengan teman SMA. Hari kelima buka puasa dengan siapa lagi? Teman kuliah. Pokoknya semuanya buka puasa. Ya, kalau sudah buka puasanya bukber, insya-Allah bisa dipastikan maghribnya tidak on time lagi. Molor mungkin hampir ke isya atau bahkan dijamak dengan isya. Kemudian kalau begitu tarawihnya wallahu a'lam. Padahal bulan Ramadan steril syaitan. Makanya bulan Ramadan di kita berpuasa siangnya, tapi lebih banyak orang yang membahas tentang takjilnya, tentang buka puasanya. Maka insya Allah Ramadan nanti, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang menyiapkan takjil tak perlu terlalu heboh. Mengapa? Karena kita sudah mulai menua atau bahkan sudah hampir wafat. Dan Al-Quran yang ada 30 juz di depan mata kita, itu belum selesai kita memahami juz 30-nya. Juz 30-nya aja belum selesai. Terus kalau kita tak sibukkan nanti Ramadan untuk Quran, kira-kira bulan apa lagi kita mau sibukkan waktu kita bersama Quran? Insya Allah Ramadan besok, Ramadan akan datang, ya. Yang mau berikan takjil kasih aja mentahnya. Ya, enggak usah heboh nyiapin buka puasa. Ibu-ibu kalau udah mau nyiapin buka puasa, itu orang pagi istirahat, ibu udah ke pasar. Habis ke pasar, zuhur udah heboh tuh di dapur. Kemudian apa? Mulai masak-masak, kemudian menyiapkan takjil, habis asar, siap-siap, maghrib udah selesai. Dimakan buka puasanya, akhirnya habis itu capek. Ketika capek, belum mikir nyuci piring, belum mikir macam-macam. Kalau begitu Ramadan kita, berarti kita belum mengenal bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam-malam Ramadannya. Maka dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di setiap malam-malam Ramadan bersama malaikat Jibril. Jadi ada kawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain malaikat Jibril ke bumi? Jadi setiap tahun malaikat Jibril pasti turun bertemu sama Nabi SAW dan kejadiannya di bulan Ramadan. Berapa lama? Kalau kata Ibnu Abbas dalam hadisnya itu setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Yudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran. Kalau bapak-bapak biasanya di Masjid An-Nur ini habis tarawih tadarus atau sudah tidak ada lagi? Berapa orang tersisa? Berapa orang? Sekitar 5. Kita ambil 5, jangan 10-nya, 5. Nah, 5 sampai 10. Coba bayangkan ya. 5 orang sampai 10 orang itu tadarusnya itu bagaimana? Ada ustadz atau masing-masing suka-sukanya? Ada ustadznya yang membenarkan atau ustadznya mendiamkan saja? Kalau kita ngaji, udah pokoknya kalau Ramadan semua merasa udah benar, bagus ngaji. Padahal Quran itu menyuruh kita warattilil Qur'ana tartila. Dalam Al-Muzammil kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sebelumnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu Allah suruh dengan tartil. Tartil itu syaratnya cuma 2 saja. 1, menyebut hurufnya harus benar. Makharijul huruf harus benar. Coba waktu ngaji habis tarawih itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayat. Udah panjang semua itu. Ya. Kalau begini ngaji kita berarti belum masuk kategori tartil. Padahal Quran suruh ngaji itu baca dengan tartil. Jadi makharijul huruf, yang kedua hukum tajwid.
Ustaz, tapi kan kita lagi belajar. Iya, Bapak dari dulu ngomong belajar aja. Dah 65 umur kita. Kalau adik-adik itu oke lah, belajar. Ini Bapak. Oh, terus gimana Pak Ustaz? Makanya kalau tak kenal Nabi, maka ngapain? Tak kenal maka ta'aruf, tak sayang, ta'aruf. Apa tak sayang pula? Kita sayang Nabi, tapi tak mengenal Nabi. Makanya Nabi itu datang, Malaikat Jibril itu setiap malam Ramadan datang. Ngapain? Tadarus Quran. 2 arah, bukan 1 arah. Kalau di kita ngajinya tadi kan, itu gaya nomor 1, style pertama. Style kedua ngajinya itu udah begini ya. Tak ada lagi suara huruf itu dari mana. Pokoknya dengung aja kayak lebah. Yang ketiga lebih keren lagi. Dengung tidak, suara pun tak keluar. Matanya gerak kanan kiri. Masya Allah. Karena dia Ramadan target hatam, asal ngaji hitung halaman. 1, 2, 3, 4. Oh masih 5 lagi. Oh banyak lagi. Kalau begitulah ngajinya, bukan kayak Nabi. Terus Nabi seperti apa Pak Ustadz? Yuk kita ta'aruf, kenalan sama Nabi. Bagaimana cara Nabi membaca Al-Quran? Maka surat Al-Qiyamah, ya, Al-Qiyamah mengajarkan, memberitahu pada kita bagaimana Nabi diajarkan oleh Allah untuk membaca Quran. Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah surat keberapa? Siapa yang tahu boleh pulang. Saya. Al-Qiyamah surat keberapa? 70? Ini tak ada yang mau ngambil Quran. Kalau sekarang ada syaitan mungkin. Dia diam aja, dia menunggu Ustaz tu. Ustaz ngomong apa? Ambil Quran. Ternyata tak ada yang ngambil. Masih dia PW, dia duduk aja. Pak, ambilkanlah. Yang masih muda ambil Quran, kasih-kasih. Pas dibuka ternyata tak ada terjemahan. Masya Allah, boleh pulang Bu. Betul lah. Ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Artinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah coba, Nabi Muhammad diajarkan apa? Jangan engkau gerakkan lidahmu membaca Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Asal masuk Ramadan yang penting hatam. Jangan. Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah? Jangan gerakkan lidahmu wahai Nabi untuk cepat-cepat kau menguasainya. Jangan. Bukan begitu gayanya, bukan begitu konsepnya, bukan begitu caranya. Ya, kalau kita ngaji yang penting hatam, tapi tak paham kan mungut juga nanti. Bagaimana Quran ini akan kita amalkan kalau kita tak paham isinya? Makanya bapak-bapak, ayo. Ada ayatnya kok, Al-Qiyamah, surat 75, ayat 16. Ustaz, kalau begitu, pelan-pelan lah Ustaz ya. Betul, pelan-pelan. Kalau dari dulu umur bapak 30 tahun, umur 30 tahun bapak-bapak udah mulai memahami Quran, 1 tahun 1 juz saja. Pak Bambang ambil Quran. Masya Allah. Orang dah selesai ngaji baru diambil. Oke ya. Kalau kita dari dulu umur 30 tahun istiqamah 1 tahun memahami 1 juz Quran saja. Berarti umur berapa selesai 30 juz? 60. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baru umur 60 sadar mau memahami Quran, 1 tahun 1 juz, berarti selesainya 30 juz kapan? Kalau hidup. Kalau hidup. Siapa yang 90 umurnya sini? Tak ada. Doa setiap ulang tahun panjang umurnya. Umur 70 udah pakai kursi roda. Umur 80 mungkin diseret-seret nih. Makanya bismillah, bapak-bapak, ibu-ibu.
Kita harus sadarkan. Siapa yang harus kita sadarkan? Anak-anak lah. Untuk apa anak-anaknya Pak Ustaz? Anak-anaknya jangan kayak bapaknya lagi. Itu poinnya itu. Ustaz jangan macam-macam sama kami Ustaz. Betul. Kita udah duluan merasa makan garam. Kita udah duluan lama hidup di bumi. Kita pun udah paham hari ini anak-anak itu semakin aneh-aneh. Ya, mereka dapat informasi lebih cepat dari kita. Tapi mereka harusnya kan lebih cepat juga untuk mempelajari Quran. Kalau dulu bapak-bapak mengaji, itu pasti dipakai buat sholat. Ataupun sholat dulu baru mengaji. Maghrib sholat, habis maghrib mengaji. Tak pulang sebelum sholat isya. Itu dulu. Sekarang, TPA, mana ada habis maghrib? Kapan TPA? Habis asar. Habis asar diantarkannya ke masjid, sebelum maghrib dijemputnya pulang. Kapan sholatnya? Jawablah. Dulu kita sholat dulu baru ngaji. Sekarang entah sholat entah tidak. Pokoknya habis asar diantar ke masjid. Sebelum maghrib dijemput ke masjid. Kalau dulu ayah kita, kalau sekarang ibunya. Makanya ibu-ibu itu mengapa tak ambil malam? Takut kuntilanak. Itu aja. Kenapa dia yang mengantar jemput anak ke TPA? Karena bapaknya, suaminya belum pulang. Nah, yang dulu mengajinya habis maghrib sampai ke isya, jadinya kayak kita-kita ini. Itu dah ada salat maghrib, dah ada salat isya. Yang sekarang asar tak jelas, maghrib tak jelas. Belajar ngaji buat apa? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bismillah. Kita udah sadar nih sekarang. Berarti anak-anak jangan ulang kesalahan kita lagi. Kalau dulu kita mengejar khatam, hari ini anak-anak banyak yang hafal Quran juga. Tapi sayangnya mereka sholatnya yang hafal Quran lebih cepat dari yang tak hafal Quran. Ibu belum hafiz Quran, bapak belum hafiz Quran, anak yang hafiz Quran, tapi sholatnya lebih cepat dari ibu. Lebih cepat dari bapaknya. Kan harapannya kalau udah banyak hafalannya, sholatnya lebih lama. Karena dia banyak modal bacaannya. Tapi mengapa sholatnya lebih cepat? Ada bapak-bapak di pondok kecil. Dia bilang, nak kamu kan udah habis Quran. Kenapa sholatnya bapak Abi lebih lama? Kenapa sholat Umi lebih lama dari sholat kamu? Dia sholat cepat. Nah, pertanyaannya, Quran itu untuk diapakan sih sebenarnya? Dihafal, dihatamkan, atau diamalkan? Nah, siapa mau jawab? Diamalkan. Bagaimana mengamalkan kalau belum paham? Ya belajarlah. Masalahnya yang ngomong belajar tuh umurnya udah 67. Udah bonus. Bismillah. Di meja makan sahur. Dan saat buka puasa bersama keluarga, harus ada yang mengingatkan. Siapa? Kita sebagai ayah, bapak, sebagai kepala rumah tangga, ingatkan. Kita di bumi ini, Quran Allah kasih bukan untuk cuma dibaca, dihafal, hatam. Tidak. Benar, hafalnya dapat pahala, hatam dapat pahala. Tapi kalau tak diamalkan, ya banyak orang yang terjadi sekarang. Hafiz Quran tapi tak tahu mau ngapain. Hafiz Quran tapi pernah hafal. Makanya ingat kata Allah, jangan gerakkan lidahmu wahai Nabi membaca Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Enggak apa-apa pelan. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Bapak-bapak saking pelannya tak ada yang pasti. Buktinya dah 65 juz 30 tak selesai. Ada ayat bunyi begini. Wa wajadaka dhallan fahada. Surat apa itu? Ad-Duha. Apa artinya? Nah, itulah dia. Sebentar Ustaz. Tak tahu kita. Coba buka Ad-Duha ayat ke-7. Nanti balik ke Al-Qiyamah lagi. Ad-Duha ayat ke-7. Kita sering baca. Kita sering hafal. Kita sudah hafal. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Artinya apa? Yang pakai HP susah. Karena layarnya cuma satu. Ya, makanya kalau pakai mushaf Quran ada halaman kanan, ada halaman kiri. Ada benang penanda. Kalau HP tak bisa. Ya. Silahkan yang mau baca terjemahnya ayat ke-7 surat Ad-Duha.
Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Sebelum Nabi dapat petunjuk Al-Quran, Nabi itu bingung. Bingung dia. Kalau bukan Allah cerita, kita tak tahu. Allah yang bilang. 0 sampai 40 tahun, Nabi itu bingung. Mau ngapain? Bapak-bapak kalau nggak punya Nabi kita, Pak, Bapak bangun tidur mau ngapain? Bapak kalau tidak ada Nabi, tidak ada teladannya Rasul SAW, bangun tidur ngapain? Baca HP. Hah? Baca HP. Baca HP. Ya, itulah tak ada Nabi itu. Karena kita membaca doa, itu semua teladan Nabi. Kita berwudu, itu teladan dari Nabi. Kita baca apa lagi? Baca ayat Quran, itu teladan dari Nabi. Kalau tak ada Nabi? Nah, Nabi kita begini kisah awalnya. Sebelum dapat Quran, galau. Sebelum dapat Quran, dapat hidayah, apa kata Allah barusan? Dhallan wa wajadaka dhallan. Dia mendapati engkau wahai Nabi, wahai Muhammad dalam keadaan bingung. Tak tahu Nabi mau ngapain. Mungkin anak-anak kita pun sama juga. Karena dia belum banyak baca Quran, belum paham Quran, bangun-bangun tidur bingung dia. Ya, sebelum tidur main game, bangun tidur lanjut lagi main gamenya. Itu cerita Nabi. Tapi Nabi sesudah dapat Quran, tak lagi bingung. Mengapa tak bingung? Karena Nabi sudah dapat Quran. Kalau belum dapat Quran, memang Nabi pusing juga. Bayangkan tuh, kota Mekah ketika itu, dengan carut-marutnya tuh kota. Berbagai macam kejahatan, kezaliman, apalagi perbuatan-perbuatan tidak benar di kota Mekah. Nabi melihatnya, tapi Nabi tidak dapat petunjuk. Pergi ke gua, duduk di gua, bertahanus di dalam gua. Dapat apa? Tak dapat apa-apa. Mikir mau dibawa kemana negeri ini. Persis kayak kita sekarang. Mau dibawa kemana Tangsel ini? Ya, gorong-gorong tak kelar-kelar tuh ceritanya. Ya, udah dipakein gorong-gorong baru, banjir juga Pamulang. Kemarin sini banjir? Ya. Alhamdulillah aman lah ya, mahal tanahnya tuh. Ya, berarti Pamulang Permai aman. Itu coba tuh, depan kita ini yang seberang tuh. Banjir. Kenapa bisa banjir? Allahu a'lam. Tapi karena Bapak punya Quran, Bapak tak pusing. Ya. Maka alhamdulillah pelajaran kita berikutnya adalah apa? Nabi sebelum dapat Quran apa tadi? Bingung. Kita udah dengan dapat Quran masih bingung juga. Itu agak-agak aneh juga kita. Berarti jangan sampai bingung pada sementara Quran ada di tengah kita. Ada juga pelajaran bagus. Kita waktu kecil lahir azan, diazankan di telinga. Betul ya? Rata-rata orang tua zaman dulu itu kalau anaknya lahir diazankan di kuping, di telinga kanan. Baru lahir dah diazankan. Berarti baru lahir dah dengar azan. Cuman umurnya 50 suruh azan tak berani. Pak udah masuk Pak, waktunya Pak. Nah, Bapak azan lah. Tidak berani antum aja, kamu aja, ente aja ente. Ya jangan saya Pak Ustaz. Ustaz aja. Kata Ustaznya saya yang imam. Ah, itu juga. Ah, ya udah. Tak ada lagi yang muazzin, dia ambil mic. Dia pegang mic. Lain macam azannya. Itu azan apa takbiran? Ini azan Pak Ustaz. Oh iyalah, lanjutlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjutannya gimana? Coba kan? Tak jadi azan. Padahal baru lahir dah diazankan. Ustaz kok tahu Ustaz? Kadang Ustaz suka benar. Ya itulah kita. Dari kecil dah dengar azan sampai tua tak bisa azan. Bukan tak bisa Ustaz, tak berani. Ada masalah apa kita sebenarnya? Nabi sesudah dapat Quran tidak lagi bingung. Quran di tengah-tengah kita coba. Di rak ada Quran, di rumah ada Quran, maharnya waktu nikah Quran. Apalagi tuh? Banyak Qurannya. Bingung juga. Makanya bismillah. Ramadan besok jangan seperti Ramadan sebelum-sebelumnya. Ramadan nanti jangan targetnya harus khatam sekarang. Jangan. Terus targetnya apa Pak Ustadz? Paham. 30 juz? Ya enggak lah.
1 juz saja. Tidak kebanyakan tu Pak Ustaz. Itu lagi nanya terus. Mirip Bani Israel nanti. Suruh sembelih sapi, nanya. Sapinya kayak apa? Warnanya apa? Kuning. Kuning yang kayak apa? Yang dia masih gadis atau dah janda. Itu semua tanya. Ya. Makanya bapak-bapak, ayo bismillah. 1 juz saja. Bisa nggak? Tahun ini, oh iya dah, nggak usah 1 juz. Tahun ini saya harus paham surat Yasin. Dalam surat Yasin ada cerita apa? Yasin itu sendiri. Ada cerita apa lagi? Gaji guru, bos. Emang iya Ustaz? Ya, itu Pak Prabowo, Pak Presiden baru naikkan gaji guru. Dalam Yasin ada cerita gaji guru ngaji. Ada. Apa berapa gajinya Pak Ustaz? Jangan minta gaji. Nah, itulah gajinya. Makanya dalam surat Yasin itu ada cerita matahari, ada cerita bulan, ada cerita kayu, ada cerita api, ada cerita surga, ada cerita neraka, ada cerita hari kiamat. Itu semua dalam Yasin. Tapi yang mana Pak Ustaz? Itulah. Yasin dibaca tapi belum paham. Kira-kira kapan kita akan memahami isi Yasin? Anak-anak yakin kami belum paham mereka. Bapaknya kayak gini, kayak mana anaknya? Kalau begitu Pak Ustaz, saya pengen jadi profesor di bidang surat Yasin. Bagus. Jangan ketawa, serius nih. Satu lagi, jadi profesor di bidang surat Al-Waqi'ah. Mantap. Nah, coba buka Waqi'ah sebentar. Kita buka Waqi'ah. Kita coba tes ya. Ustaz, jangan tes dulu Pak Ustaz. Tidak usah dites lah, kita coba aja. Nah. Ayat ke-7. Surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah surat nomor berapa? Masya Allah. Nomor surat pun hafal ibu. Boleh pulang. Nah, itu ibu itu namanya hafizah nomor surat. Ya. Yang belum hafizah Quran dia. Nomor surat Quran. Ayat ke-7. Silakan. Lihat bapak-bapak dia diam aja. Dia tak mau lihat Quran, tak mau buka Quran, dia diam aja. Habis ini pulang tak tahu apa yang dibaca tadi kan? Hilang semuanya. Janganlah. Dicatat. Surat berapa? Ayat ke-7. Surat berapa? Wah, dia nanya surat ke berapa? Bu, ditanya itu. Surat ke berapa? 50? 5. Tuh, dengar. Teriak dikit, Bu. Nah, itu Mas. Dah? Ayat ke-7. Sekali lagi nanya, dapat piring. Nah, ada 3 kali itu. Bismillah, ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salatah. Dan kamu menjadi 3 golongan. Oke, nanti di akhirat jadi berapa golongan kita? Bahasa Arabnya 3 apa? Salah. Masya Allah, pintar bahasa Arab diam-diam tuh ya. Memang warga Pamulang Purma ini memang keren. Ya, 4 bahasa Arabnya apa? Masya Allah, diam-diam bisa bahasa Arab ya. 5. Masya Allah, khamsar riyal ya. Suka ke Mekah kan? Oke, kata Allah nanti di akhirat kamu jadi 3 golongan. Lanjut Bang, ayat ke-8. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Nomor 1 golongan apa? Kanan bahasa Arabnya apa? Nah, mulai baru dipuji jadi khamsah. Kanan apa? Ashabul maimanah. Maimanah di situ kanan. Berarti apa? Yaminun. Ya, yamin artinya apa? Kanan. Oke, golongan pertama golongan kanan. Yang kedua, betapa mulianya golongan kanan. Terus? Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Oke, yang kedua golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri. Pak, Bu, golongan 1 golongan kanan. Golongan 2? Pilih yang mana? Kanan. Belum selesai dah pilih aja. Kan ada 3, baru 2. Ya Allah, selesaikan dulu, jangan dikebut-kebut. Tadi apa kata Allah? Jangan gerakkan lidahmu wahai Nabi baca Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Iya Ustaz, ya maaf lah Ustaz. Mau golongan 1 atau golongan 2? Yang golongan 3 belum dilihat, udah golongan 1 aja. Oke, golongan 3, siapa dia? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Oke, ini golongan 3. Golongan 3 yang paling dahulu apa? Masuk surga. Paling dahulu apa? Paling dahulu apa? Beriman.
Berarti ada kemungkinan nggak kita masuk golongan 3? Kan tadi terjemahannya apa itu? Pakai mikrofon, Bang. Orang yang paling dahulu beriman. Terus? Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Terus? Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Nah, golongan 3 ini al-muqarrabun, golongan yang paling dekat dengan Allah. Tapi ada kata-kata apa sebelumnya tadi? Yang paling dahulu beriman, betul? Berarti kita potensi masuk atau tidak? Golongan kanan, mulia. Golongan kiri, sengsara. Yang duluan beriman, didekatkan dengan Allah. Masuk nggak kita kira-kira yang ketiga ini? Ini ada yang enggak, ada yang insya Allah. Yang enggak, kenapa enggak masuk? Kenapa enggak masuk? Orang terdahulu yang bilang insya Allah kok pede betul. Hah? Masuk enggak nih? Oh, berubah lagi enggak? Ya Allah. Belum selesai ayatnya, enggak aja. Ustaz tadi kita bilang insya Allah, Ustaz bilang apa? Makanya jangan ragu-ragu. Ayatnya kan dari dulu begitu-begitu juga. Ini itulah baca waqiah niatnya pengen rezeki lancar. Baca waqiah biar hutang lunas. Jangan. Oke ya. Jadi yang golongan ketiga ini mereka nanti akan didekatkan dengan Allah. Kalau tadi yang pertama yang dahulu beriman, itu siapa yang dahulu beriman? Yang dahulu beriman itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa atau yang bersama Nabi Muhammad? Nabi Adam sampai Nabi Isa, berarti kita tak masuk lah. Oh, sampai Nabi Muhammad, yang awal apa yang akhir? Ustaz nanya dulu, jawab dong Ustaz. Itulah kita, baca waqiah tapi belum paham. Lanjut Bang. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Terus berada dalam surga kenikmatan. Oke. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Nah, segolongan besar dari golongan orang-orang terdahulu. Terus? Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Berarti ibu-ibu masuk? Bu, sahabat Nabi aja 100.000 lebih dah. Oh, pedenya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ada berapa golongan nanti di hari akhirat? 3. Golongan kanan, oke lah ya. Golongan kiri, enggak. Golongan ketiga yang didekatkan. Pilihannya yang mana kita sekarang? 1 apa 3? Juz 30 tak hafal? 3 aja. Yang hafal Quran dah banyak. Ini juz 30 tak apa, tapi harapannya yang ketiga Pak Ustaz. Yang ketiga ini VIP. Yang ketiga ini, golongan yang didekatkan dengan Allah ini VIP. Segolongan besar dari yang terdahulu, segolongan kecil dari yang belakangan. Berarti yang dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu segolongan besar. Banyak dia kan? Tapi segolongan kecil dari umat Nabi Muhammad. Sahabat saja sudah 124.000. Kira-kira warga Pamulang Permai masih ada potensi? Wih, mantap kali ya. Huruf hijaiyah ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada berapa? Oh, 26. Dilihat. Huruf hijaiyah berapa, Bu? Bapak 26, Ibu 28. Huruf hijaiyah aja dah selesai urusannya. 26, 28. Bapak 26 ya? Coba sebutkan. Hitunglah sambil hitung. Alif. Ba. Pelan-pelan, Pak. Jangan cepat-cepat aja. 26 kan? Oke, 1. 2. Ini lupa. Kayak mana? Katanya mau masuk golongan 3. Huruf hijaiyah masuk sampai 9. Ini serius nih, serius. Bu, 28 Bu ya. Coba 1. Hitunglah pelan-pelan, batak saja. Pelan-pelan lah. 1. Alif. Terus ba.
Terus. Bu. Berapa? Hah? 28. Nah, tuh, Bapak gimana 26 tadi? Hah, salah? Oh, itulah bapak-bapak. Huruf hijaiyah ini salah. Tapi surga pengen golongan 3. Ini bukan BPJS. Ya. Ayo bismillah. Bapak-bapak, berapa huruf hijaiyah? Udah malas betul ya Allah. Huruf hijaiyah tak mau dia sebutkan. Ini takut salah nih. Begitulah bapak-bapak. Nanti Ramadan, Bunda ngaji, nanti Papa baca terjemahnya ya. Itu tuh buat ngeles tuh. Dia tidak tahu huruf hijaiyah, tapi pinter. Bunda yang baca ayatnya, nanti Papa baca terjemahnya. Itu kan. Itulah laki-laki. Ya, dia tak bisa ngaji, dia suruh istrinya baca. Nanti suaminya yang baca terjemah. Nanti kalau suami tak bisa baca terjemah, alasannya apa lagi? Kacamatanya lupa. Macam-macam. Ustaz kok tahu betul Ustaz? Iyalah. Nah. Oke ya, huruf hijaiyah ada yang jawab 26, ada yang jawab 28. Terserahlah. Yang penting nanti tanya ustazahnya. Ada berapa sebenarnya? Ya, coba kita hitung ya. Alifun ba, ta'un sa, jimun ha'un kha'un dal, dalun ra, zayun sin, shinun sadun dadun ta, ghaun ain, ghainun fa, qafun kafun lamun mim, nunun waw, haun ya. Ada berapa? Ada berapa? 8. Alhamdulillah. Oke? Bapak-bapak tinggal nanti hitung lagi. Kalau tak betul 26, tak boleh pulang. Apakan dulu ya. Harus ada 2 huruf yang hilang. Baik. Al-Quran ya, sesudah tadi awal kita baca apa? Nabi bingung. Tapi dapat hidayah, dapat wahyu. Kemudian yang kedua kita baca apa tadi? Jangan cepat-cepat, jangan gerakkan lidahnya untuk baca Quran, untuk cepat-cepat menguasainya. Nah sekarang kita baca Waqiah, rutin baca Waqiah waktu duha. Pas dapat pelajaran dari surat Al-Waqiah, ternyata nanti di akhirat ada 3 golongan. Golongan 1, ya insya Allah. Golongan 2, na'udzubillah. Golongan 3, harapan kita besar. Nah, sekarang lihat ayat 34-nya. Lihat ayat berapa? 34 surat Al-Waqiahnya. Apa kata Allah di Al-Waqiah 34? Lama juga nyarinya. Nah, silakan. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ibu-ibu mau, Bu? Mau? Masya Allah. Bapak-bapak mau, Pak? Ini yang maunya cuma 1, ha? Mau nggak? Ini di surga nih. Mau nggak? Kalau bapak ibu nanya Ustaz, nanya Israfil nggak mau. Kenapa Ustaz tak mau? Israfil maunya yang di nomor 15. Coba lihat ayat 15. Ustaz dah nanya, kami bilang iya, Ustaz tak mau pula. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Bapak mau yang mana? Di ayat 15 apa 34? Mau yang mana? Dua-duanya. 15 atau 34? Nah, itulah dia. Hatamnya cepat, ngajinya pengen utang lunas, tapi pahamnya tidak. Orang 34 mau, 15, ini lebih bagus Ustaz. Kalau cuman empuk, cuman tebal, di rumah ibu bapak mungkin banyak. Tapi yang ayat 15 ini, Allah sebutkan apa? Ada bertahtakan emas dan permata. Mengapa baru baca langsung berubah? Itunya tadi, jawabannya.
Oh, baru tahu Ustaz. Inilah masalah kita selama ini. Rajin ngaji tapi belum mau memahami. Oke, sekarang lihat ayat 29. Ayat 29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Siapa yang mau buah pisang di surga? Nah, dia mulai ragu-ragu. Nanti pasti ada jawaban lain ya. Siapa yang mau buah pisang di surga? Mau? Di Pamulang pisang, di surga pisang lagi. Hah? Durian pula, mana ada cerita durian di Al-Waqiah? Mau buah pisang di surga? Tadi kan buahnya bersusun-susun. Mau? Yang penting surga lah, Ustaz. Pisang-pisang lah. Kalau bapak dan Israfil nak mau. Ustaz kenapa tak mau? Saya mau yang ayat 20. Yang ayat 20 tuh. Apalagi ayat 20 tuh Ustaz. Itulah bapak-bapak nunggu aja jawabannya. Bukalah Quran. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Nah, yang mana sekarang? Mau yang dipilihkan pisang? Atau yang suka-suka kita milih? Bidadari. Nanti dulu bidadarinya. Ternyata yang bertahtakan emas dan permata itu buat golongan ketiga. Ya. Golongan ketiga dapatnya yang ayat 15 tadi. Sementara golongan kanan dapatnya yang ayat 34. Oh, beda Pak Ustaz. Beda lah. Beda katalognya. Bapak mau bikin rumah. Mau bikin rumah. Siapa arsitek sini? Kontraktor siapa? Rumah tipe berapa yang paling kecil itu tipe berapa? S4. Berapa? 34? S4. Oh, 21. Paling besar? Kalau yang besar? Hah? 90. Pak, di Quran diceritakan, Pak. Mau surga tipe 21 atau surga 90? Ya memanglah Bapak mau 90. Cuman yang ini barusan ini ya. Kalau Bapak pengen tipe 90, berarti apa yang didapatnya tadi? Dipan bertahtakan emas dan permata. Tipe 21 dapatnya apa? Kasur yang empuk dan tebal. Dibedakan. Oke. Yang kedua, kalau tadi Bapak yang tipe 21, buahnya buah apa? Buah pisang. Kalau tipe 90, buahnya buah apa? Pilih. Apapun yang kau inginkan. Suka-suka kau milih. Oh, beda Pak Ustadz. Nah, sadarnya beda itu baru hari ini kan? Baru pagi ini kita sadar kan? Atau jangan-jangan ayatnya baru turun pagi ini? Ya, enggaklah Ustadz. Nah, terus kenapa baru paham? Nah, pertanyaan berikutnya. Apa bedanya bidadari yang ada di VIP sama bidadari yang ada di ekonomi? Jangan ngarang-ngarang. Lihatlah surat Waqiah itu. Ngarang masih muda. Lihat Waqiah itu. Apa bedanya? Dibedakan oleh Allah bidadarinya. Perawan terus. Yang perawan terus itu yang mana? Yang VIP atau yang bisnis? Hah? Yang VIP. Kalau yang bisnis dapatnya apa? Bidadarinya. Inilah malas baca, malas lihat, nebak-nebak, salah pula. Allahu Akbar. Kalau beginilah bapaknya, gimana anaknya? Bu, bedanya apa Bu? Bidadari yang di VIP sama yang di bawahnya? Bidadara pula. Orang banyak bidadari, bidadara lagi. Yang ada tuh buah bidara, ayat 33, ayat 28. Itu buah bidara tuh. Jadi kalau dia ashabul yamin, dapat pohon bidara yang tak berduri. Dapat pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Banyak buah-buahan, tapi beda dengan yang di sana tadi. Yang golongan 3. Apa bedanya Pak? Siapa yang mau jawab? Bedanya bidadari di golongan 3 sama golongan 1. Dah habis pula waktunya. Yang di golongan 3 bidadarinya bermata indah.
Kalau yang golongan di bawahnya, golongan 1 ashabul yamin, bidadarinya perawan. Bapak pilih yang mana? Ya, perawan pasti Pak, yang mata indah wallahu alam. Perawan itu dirasa, kalau mata indah dilihat. Nah, itulah ya, yang masuk surga aja, Ustaz. Janganlah begitu. Yang satu dilihat dah nampak, dirasakan Masya Allah. Yang satu dilihatnya mungkin sipit, ya tak tahu juga kita kan. Karena yang di awal itu hurun in matanya. Makanya alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah sebenarnya sudah kasih tahu bedanya surga untuk golongan 3 sama golongan 1. Maka kalau kita punya katalog untuk dibikin rumah, klaster apa gitu kan, saya pilih yang tipe ini aja lah. Kenapa? Karena kita tahu budget kita sekian. Nah, masuk surga harapannya golongan 3. Tapi kenapa juz 30 tak selesai-selesai? Yang dibaca idza syamsu kuwirat wa idza jaa nasrullahi wal fath. Oh, kemana-mana hafalannya. Bu, Pak, ayo bismillah. Naikkan derajat kita. Dari yang hanya membaca dan khatam, mengapa tidak kita pahami? Maka Ramadan waktu paling pas. Mengapa waktu paling pas? Karena syaitan semua dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, karena di bulan Ramadan syaitan tidak ada dan malamnya ada Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW menghidupkan malam-malam Ramadan. Ngapain? Ada temannya. Siapa temannya? Malaikat Jibril. Ngapain? Tadarus Quran. Makanya bapak-bapak nanti pas Ramadan carilah siapa yang pintar ngaji. Cari ustadz. Ustadz, nanti Ramadan ustadz kosong tidak ustadz? Kosong insya Allah. Ya, boleh nggak kita tadarus tiap malam ustadz? Bagus. Tadaruslah. Nah, Ustaz dengarkan bacaan saya Pak Ustaz ya. Ternyata Bapak hari pertama ngaji, hari kedua tak mau lagi. Kenapa? Tak jalan-jalan ngajinya. Semua yang dibaca tak ada yang betul di mata Ustaz. Faiza bukan za Pak, za. Faiz bukan faiza. Bapak ketawa-ketawa, serius nih. Bapak coba bayangkan ya, Bapak 10 orang tadarus tadi kan? Kalau yang nomor 1 bacanya begini, Faiza ja'at. Kalau yang nomor 1 bacanya begitu, nomor 10 mau ngapain? Ngantuk, udah bagus ngantuk, pulang dia. Lama kali dia bacanya kan. Mending baca sendiri. Makanya bismillah, minta sama Allah. Ya, yang penting sampai dulu ke Ramadan. Ini nanti H-1 wafat pula dia. Ustaz, janganlah doa gitu Ustaz. Ya nggak apa-apa lah, memang masalah. Nah, kalau gitu masih ada 90 hari nih latihan. Ya, 90 hari lagi ini kita latihan. Latihan masuk Ramadan saya sudah terbiasa. Apa? Memperbaiki bacaan. Biar ngajinya tartil. Menyebut hurufnya betul, hukum tajwidnya juga harus betul. Oke ya, selesai bagian 1. Apa bagian satunya? Al-Waqiah tadi itulah. Ternyata Waqiah itu menyiapkan katalog. Mau golongan 1 apa amalannya? Mau golongan 3 apa amalannya? Di Quran nanti ada jawabannya. Ustaz tak sebutkan sekarang? Enggak. Sekarang kita bahas yang kedua. Surat Ghafir ayat ke-7. Surat Ghafir ayat ke-7. Ghafir itu surat keberapa? Nama lain surat Ghafir Al-Mu'min. Masya Allah. Ibu-ibu ternyata hafizah semua. Hafizah nomor surah. Itu nyontek apa barusan apa enggak hafal? Masya Allah. Luar biasa. Belajar di mana, Bu? Wallahu al-Munawwarah. Ya Allah ya. Orang An-Nur belajar di Munawwarah. Emang enggak ada ustaz di sini? Oke.
Surat Ghafir ayat ke-7. Silakan. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Betul ayatnya? Oke, silakan. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Arsy itu apa? Singgasananya Tuhan. Ya. Arsy-nya Allah. Oke, pertanyaannya. Ya, yang bisa jawab dapat air minum. Pertanyaan. Ada berapakah jumlah malaikat yang memikul arsy nanti di hari kiamat? Pakai Google lah. Berapa? Yang mau jawab sebutkan ayatnya. Ya Ustaz, kami tahu angkanya tapi tak tahu ayatnya Pak Ustaz. Ada berapa? Boleh pakai internet. Ini hadiahnya air minum lumayan. Tinggal ambil di depan. Ada berapa nanti di hari kiamat malaikat yang memikul arsy? Jawabannya ada di surat Al-Haqqah. Di surat apa? Al-Haqqah. Ada berapa? Ustaz, nyari lagi Pak Ustaz. Al-Haqqah ayat berapa? Berapa? 4. Udah kenceng salah lagi. 4. Ada berapa jadinya? Itu di Al-Haqqah ayat ke-7 itu. Malaikat yang memikul arsy di hari kiamat nanti ada berapa? Al-Haqqah ayat ke-7. 8. Boleh pulang. Di Google ya. Ada 8 malaikat. Nah, waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah untuk ceritakan pada kalian semua tentang malaikat pemikul arsy. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi, dari ujung daun telinganya sampai ke pundaknya perjalanan 700 tahun. Kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah untuk ceritakan ke kalian semuanya. Malaikat pemikul arsy dari ujung daun telinganya ini sampai ke pundaknya perjalanan berapa tahun? 700 tahun. Bapak-bapak dari ujung telinga sampai ke pundak berapa tahun perjalanan? 1 detik pun tak sampai. Makanya oleh Allah bilang malaikat pemikul arsy. Yang kedua, malaikat yang di sekitar arsy. Kata Nabi Muhammad, setiap hari masuk di bawah arsy Allah 7.000 malaikat dan tidak keluar sampai hari kiamat. Ustaz, dah berapa lama Ustaz? Allah. Nah, Bu, pertanyaannya, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang di sekitar arsy, mereka ngapain kata Allah? Bertasbih memuji Allah. Berarti amalan makhluk yang di dekat Allah itu apa yang paling keren? Apa amalan mereka? Bertasbih. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak bertasbih. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Mereka bertasbih memuji Allah. 1. Itu malaikat memikul arsy dan malaikat yang di sekitar arsy. Lanjut. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Terus hilang ayatnya. Nah, dia bunyi dah lihat. Itu kan. Yang tadi surat Ghafir ayat 7. Ada yang mau lanjutkan? Malaikat pemikul arsy dan sekitar arsy semuanya bertasbih memuji Allah. Memuji Tuhan mereka. Lanjut. Dan mereka beriman. Terus, ini yang kedua mereka beriman. 3. Serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Berarti bapak-bapak lagi tidur, ada nggak yang mintakan ampun buat bapak? Siapa? Ibu tadi malam bobo, ada yang mintakan ampun nggak buat ibu? Gara-gara apa dimintakan ampun? Gara-gara beriman. Yang mintakan ampun siapa?
Pertanyaan berikutnya, kalau sesudah saya membaca ayat barusan, lebih banyak tasbih atau istighfar? Ayo. Lebih banyak tasbih atau istighfar? Tadi itu loh, malaikat pemikul arash, malaikat sekitar arash, memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Pertanyaannya, diulang. Bapak-bapak sesudah tahu ayat ini, mau banyak-banyak bertasbih atau banyak-banyak istighfar? Tasbih. Kenapa istighfar? Kan udah dibilangin, udah dimintain sama malaikat. Ya Allah, Allah bilang. Itu loh, malaikat memikul. Ustaz, sabar. Kita lagi pusing nih. Siapa yang mintakan ampun buat kita? Malaikat. Malaikat yang di mana? Itu yang mikul arash tuh. Dia paling dekat sama Tuhan. Dia mintakan ampun bukan buat diri dia. Dia mintakan ampun untuk siapa? Orang beriman, bukan manusia untuk orang beriman. Karena orang manusia ada yang kafir. Berarti kata Al-Hasan Basri, enak betul jadi orang beriman tuh. Dia tidur saja ada yang mintakan ampun. Siapa? Malaikat. Sekarang ditanya, Bapak kalau sudah tahu ayat ini, mau banyak-banyak bertasbih atau banyak-banyak beristighfar? Tapi kata Nabi Muhammad, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung betul orang yang nanti catatan amalnya penuh dengan istighfar. Mau apa sekarang? Istighfar yang banyak atau tasbih? Itu berubah lagi. Tidak ada pendirian sama sekali. Hah? Kan Nabi dapat Quran, itu tidak bingung. Ini dah dikasih Quran, tambah bingung. Mau tasbih atau istighfar? Apa? Apa? Tasbih atau istighfar? Istighfar. Emang dosa bapak sebanyak apa? Udah dimintakan ampun sama malaikat yang jaga arus, yang mikul arus tuh. Apa? Ya Allah, tak percaya dia sama malaikat. Coba ya. Kawan bapak itu, nanti bapak makan habis ini, makan lontong sayur. Ya kan? Makan lontong sayur dibayarkan sama kawan bapak. Bapak mau bayar lagi atau udah percaya sama kawan bapak itu? Oh, bayar lagi dia. Tak percaya dia. Ya sudah lah. Hah? Ya kan ya. Ayo. Istighfar atau tasbih? Bu, kenapa tasbih, Bu? Amalan makhluk yang paling dekat dengan Tuhan adalah tasbih. Bapak-bapak yang istighfar ini kayaknya jauh dari Tuhan. Bapak, kita adalah hidup itu tak berapa lama hidup di bumi ini kan, yang diingat dosa aja terus. Enggak lah Pak Ustaz, itu istighfar dulu. Macam Tuhan tuh tak ada lagi yang diampunkan itu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Sekarang, Bapak kalau dihina orang, Bapak dijelek-jelekin, dihina orang, disakiti orang, mau istighfar atau mau tasbih? Dia memang kekeh dengan istighfar. Dihina orang, dimaki-maki orang, dijahatin orang, yang istighfar dia. Yang salah itu tak ada istighfar. Bapak yang terzalimi malah banyakin istighfar. Itulah dia. Biarin aja. Coba buka Qur'annya. Buka Qur'annya, surat Al-Hijr, 3 ayat terakhir. Itulah dia. Dikasih Qur'an, dia tak paham. Dikasih Quran, biarin aja lah Pak Ustaz, saya mau istighfar lah. Katanya mau yang golongan 3, tapi amalannya golongan 1. Ayat berapa Pak Ustaz? 3 ayat terakhir surat Al-Hijr. 90 berapa tuh? 90 berapa?
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. 97, 3 ayat terakhir surat ke-15. Lihat bapak-bapak, dia nyari pun dah susah. Ya Allah, ini jarang-jarang. Kapan terakhir buka Quran, Pak? Ustaz, janganlah kami dihina-hina. Oke, silakan. Ayat 97 ya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang nyakitin Nabi lewat omongan, cercaan, makian, hinaan, fitnah. Nabi sesak dadanya. Sesak dada Nabi. Ya kan? Bapak baik-baik aja, tapi ada yang memfitnah kita. Omongan dia itu bikin sakit hati. Allah bilang, kami tahu wahai Nabi, dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang-orang tuh yang menjelek-jelekkan Nabi, memfitnah Nabi. Oke? Berarti Nabi disakiti kan? Perintah Allah, lanjut ayat berikutnya 98. Maka bertasbihlah dengan memuji. Coba tuh sebentar. Maka apa? Kenapa Bapak istighfar? Kenapa Bapak istighfar? Ya suka-suka saya lah, itulah dia. Ustaz, makanya tak kenal, maka tak sayang lagi. Ta'aruf, tak sayang. Ta'aruf lah, lihat Nabi. Pak, itulah, Waqiah belum paham. Ini pun tak tahu juga, pokoknya suka-suka sayang lah. Jangan. Bersamaan dengan Nabi, ada Al-Quran. Mengamalkan Quran, lihat siapa? Lihat Nabi. Tidak mungkin kita bilang suka-suka saya. Kalau suka-suka saya, nanti kita di depan Allah bisa berargumentasi. Apa kita katakan? Tuhan, begini saya paham agama. Lah, kata Allah, aku utus Rasul buat apa? Ya Rasul juga, cuman ini yang saya paham. Kan tidak begitu konsepnya. Kalau cinta, ikut Nabi. Lihat ya, ada orang cinta Nabi tapi tak ikut Nabi. Siapa namanya? Abu Talib. Cinta betul sama Nabi. Tapi dia tak ikut. Masuk mana dia? Masuk ke mana dia? Golongan kanan atau golongan kiri? Kiri. Dia cinta tapi tak ikut. Ada orang ikut tapi tak cinta. Siapa? Orang munafik. Ikut Nabi ke masjid kadang, puasa juga kadang-kadang, jihad juga ikut. Cuman belok dia. Ikut tapi tak cinta. Orang munafik. Kita jangan kayak munafik, jangan kayak orang kafir. Berarti kita harus cinta dan apa lagi? Dan ikut. Suka-suka saya lah Pak Ustaz. Jangan. Nah, sesudah ini bapak-bapak, kalau disakiti hati bapak ngapain? Istighfar atau tasbih? Istighfar atau tasbih? Kalau istri ngomel-ngomel, bapak ngapain? Istighfar lagi. Tasbih lah. Ya Ustaz, kenapa tidak istighfar? Yang harus istighfar itu ibu. Dia yang ngomel. Oh iya juga Pak Ustaz ya. Kenapa kami bertasbih? Karena bapak terzolimi dalam hal ini. Ada makhluk Allah yang ganteng disakiti oleh yang cantik. Makanya jangan istighfar. Yang istighfar itu dia yang salah. Nah, tuh kan. Makanya Pak, kalau sakit sebentar. Bapak kalau sakit hati, tasbih atau istighfar? Diam aja pergi. Hah? Tasbih atau istighfar? Ini ayatnya. Tasbih. Makanya ibu kalau ngomel, bapak ngapain? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau masih panjang, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran tuh ngajarin tasbih. Oh gitu Pak Ustaz ya. Kalau istighfar tak bisa Ustaz. Kalau istighfar tuh lain. Contoh Bu. Ibu kalau dikasih duit bulanan, biasanya dikasih 3 juta. Tapi akhir bulan ini, ibu dapat 500.000. Nah, kalau alhamdulillah berarti dah cukup. Kalau astagfirullah ditarik lagi.
Ya kan? Bunda ini 500 bulan ini ya. Astagfirullah. Ditarik lagi sama bapak. Kalau alhamdulillah dikira cukup. Tapi kalau ibu jawabnya subhanallah. Bingung bapak. Apalagi itu subhanallah. Subhanallah. Kok bunda subhanallah sih? Subhanallah. Bingung bapak. Ya kan? Dari yang kita lafazkan aja mereka udah bingung. Makanya alhamdulillah dah cukup. Ya, makanya Quran tuh ngajarin. Cuman pertanyaannya, bertasbih itu disunnahkannya itu kapan? Satu, ketika sakit hati. Ya kan? Yang kedua, kapan waktu biar bertasbih? Buka surat Al-Ahzab. Nah Ustaz, buka lagi Ustaz. Ngomong aja lah Pak Ustaz. Biar Bapak lihat. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Terus wasabbihuhu. Belum ada yang hafal. Hah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Terus wasabbihuhu bukrat. Itu hafal. Kenapa ragu-ragu? Ayat 41, 42, surat 33, surat Al-Ahzab. Coba cek. Kapan waktunya bertasbih? Kapan? Coba terjemahan 41-nya dulu. Wahai orang-orang, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau berzikir, perintahnya apa? Zikran katsiran. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya. Kalau zikir sebanyak-banyaknya. Kalau tasbih? Lanjut bang. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, berarti Allah ajarin. Sekarang bapak-bapak, anak masuk sekolah untuk belajar. Pihak sekolah menentukan jamnya. Masuk jam 7, pulang jam 12. Bapak mau ikut atau bapak suka-suka bapak? Mau ikut. Kenapa? Kenapa? Karena bapak masukkan anak ke sekolah itu. Jadi karena anak itu masuk sekolah ini, diatur jamnya. Masuk jam 7, pulang jam 12. Kalau bapak antar anak jam 8, kira-kira boleh masuk atau tidak? Hah? Boleh masuknya? Tapi kalau dia mau belajar di rumah, silahkan. Cuman bukan di sekolah itu. Nah, sekarang Allah bilang, bertasbihlah kapan? Tapi bapak tasbihnya kapan? Itu lagi. Bingung pula kami ya. Dikasih petunjuk, tak mau dipakai. Ustaz, sebentar Ustaz, pagi itu jam berapa? Jangan ditanya jamnya, dibilang pagi, yang penting pagi lah. Berarti pagi itu dari jam berapa? Hah? Subuh, sampai jam berapa disebut pagi? Syuruk. Oh, sampai syuruk aja. Duha enggak pagi lagi? Oh, berarti waktu bertasbih itu kapan? Subuh sampai zuhur. Subuh sampai zuhur. Nah, tapi kenapa tak bertasbih waktu itu? Itu lagi itu. Itulah pertanyaan itu susah. Nah, kalau petang jam berapa? Asar. Oke, asar doang. Sampai subuh. Sampai subuh. Subuh pula. Jadi kalau habis salat maghrib boleh bertasbih tidak? Tadi katanya sampai maghrib, sekarang habis salat maghrib masih boleh lagi. Boleh 5 waktu. Oke, tambah lagi. Buka surat Qaf. Tambah lagi Ustaz, tambah lagi. Pulang kami. Buka surat Qaf, halaman terakhir. Ayat 40, ayat 39 dan 40. Surat Qaf. Ustaz kok pindah Ustaz? Itulah enaknya. Ngerumpi itu enak kalau tak direncanakan. Ya, kalau direncanakan dah tak jadinya tak enak lagi. 39 dan 40. Nah, sekarang. Kapan? Oh, Bapak pakai Quran tuh Pak, halaman 520 Pak. Silakan Mas. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan,
dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit. Oke, sekarang sebelum matahari ngapain? Bertasbih. Terus kapan lagi? Dan sebelum terbenam. Sebelum terbenam. Satu lagi. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Nah, udah berapa waktu tasbih? Udah berapa total yang dikumpulkan ayatnya tadi? 2, 3. Masya Allah. 1 pagi, 2 petang, 3 sebelum matahari terbit, 4 sebelum matahari terbenam, 5 waktu malam, 6 Setiap selesai sholat. selesai sholat. Selesai sholat. Ustaz, coba diulang lagi. Ngapain diulang lagi? Itu ayatnya udah. Ya Ustaz, kami mau tulis. Ditulis nanti habis waktunya. Ingat aja ayatnya. Surat Qaf ayat berapa tadi? 40. Hah? 39, 40. Al-Ahzab ayat berapa tadi? Enggak dicatat, didengarkan aja. Ya Allah. Catatlah, dicatat. Dicatat, di-share di grup. Ini bapak-bapak udah nggak buka Quran, nggak bawa HP, nggak dicatat, insya Allah hafalannya kuat. Itu golongan ketiga itu nampak. Amin. Ya. Oke, ini barusan waktu buat apa? Tasbih. Sekarang kalau istighfar ada waktunya enggak? Kapan? Ya suka-suka saya lah Pak Ustaz. Ya suka-suka dia lagi. Coba buka Ali Imran ayat 17. 17. Ustaz, itu udah banyak banget Ustaz. Udah cukup Ustaz, cukup Ustaz. Ali Imran ayat 17. Juga orang yang sabar, Satu orang yang benar, orang yang sabar, 2 orang yang benar. Terus orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Coba. Berarti mohon ampun kapan waktunya? Kapan waktunya? Bapak itulah, suka-suka saya lah Ustaz, kapan aja. Dikasih waktu tak mau tepati. Makanya siapa yang memohon ampun, di Quran bilangnya kapan waktunya? Sebelum fajar itu kapan? Ini pula malam Bapak ini, Allah. Lihat ayatnya itu. Lihat ayatnya. Wal mustaghfirina bil ashar. Kapan waktu tasbih istighfar? Iya, sebelum fajar itu apa namanya? Waktu sahur. Oh, ashar, sahur itu. Itulah dia. Tapi kan sebelum fajar Ustaz terjemahnya. Iya. Sebelum fajar namanya apa? Sahur. Diulang lagi sebelum fajar. Ya sahur lah. Ibu azan subuh boleh makan sahur tidak? Makan sahur sebelum apa? Sebelum fajar. Ya itulah dia. Berarti waktu tasbih tadi 6 waktu Bapak udah kumpulkan. Al-Ahzab sudah, Surat Qaf sudah. Tapi kalau waktu apa itu namanya istighfar, waktunya sebelum azan berkumandang subuh. Ustaz, kalau waktu-waktu istighfar lain tidak apa-apa Ustaz, nggak ada masalah. Kayak tadi, waktu belajar di sekolahan jam 7 pagi sampai jam 12, Bapak anterin anak jam 8 atau jam 9, masuk atau di luar pagar? Udah gitu aja. Jadi kalau Bapak istighfarnya sekarang, itu berarti ini inden dulu dia, tunggu lagi besok. Ustaz, tapi tidak langsung Ustaz. Nanti proposalnya inden dulu, masuk dulu di laci, di tempat kertas tuh. Tidak bisa langsung Ustaz. Kalau mau langsung kapan? Mau langsung dikabulkan Allah kapan? Sebelum azan subuh. Ustaz, kalau kami bangunnya pas azan subuh, dah tak bisa lagi. Nah, tunggu besoknya lagi. Ternyata besoknya bangun sampai jam 7 istighfarnya, tunggu lagi besok lagi. Oh kayak gitu Pak Ustaz, pantesan aku istighfar, rasa-rasanya macam tak diampunkan. Padahal malaikat yang pegang arsy itu udah mintakan buat Bapak. Ya nggak apa-apa Ustaz, dia mintakan aku tak yakin Ustaz. Nah, itu. Karena dia timingnya kurang pas. Sudah dikasih waktunya oleh Tuhan, cuman tak dimanfaatkan.
Contoh ya. Kata Pak Wali, siapa pengen ketemu saya habis subuh sampai jam 9. Bapak datang jam 9.05 menit. Udah tutup pintunya. Oh Ustaz, kok kita baru tahu Ustaz? Bukan baru tahu Pak, ayatnya baru turun pagi ini di Pamulang. Nah, itu tanya lagi, mulainya kapan? Pokoknya belum azan, itulah waktunya. Tapi kalau Bapak mau mulai, hadis Anas. Anas bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu sahur itu kira-kira kapan? Berapa durasinya? Kata Nabi Muhammad, qadra khamsina ayah. Seperti kau ngaji baca 50 ayat. Itu lagi Ustaz. Nah, pikir lagi itu 50 ayat itu berapa menit? Berapa menit? Pak, ngaji 50 ayat itu berapa menit? Tergantung lah Ustaz. Berapa menit? Ditanya-tanya, tergantung. Berapa menit? 50 ayat. Ini berapa menit? Tak pernah mau ngaji. Ustaz jangan duduk-duduk. Mengaji tapi tak dihitung. Kerja, Bapak kerjanya itu dihitung waktunya. Bapak lembur minta gaji lebih. Giliran yang begini tak mau dihitung. 50 ayat. Berapa menit? Bapak ngabisin sebatang rokok berapa menit? 5 menit. Itu tahu. Itu tahu dia. 5 menit satu batang habis. 50 ayat berapa menit? Itu lagi. Itulah dia. 10-15. Oke, berarti waktu istighfar sebelum azan subuh berkumandang seperti membaca Quran 50 ayat. Itulah yang kata Nabi, Allah turun di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi malam dibagi 3, sepertiga malam terakhirnya. Malam awal, malam tengah, malam akhir. Malam akhirnya dibagi lagi itu. Yang paling ujung Allah tanya, hal min mustaghfirin? Ada tidak yang memohon ampun? Siapa mereka? Yang bangun sebelum azan lah. Ustaz, saya pas nyitir dah azan. Itu tak dapat dia. Makanya kalau azan zaman Nabi ada 2 kali, azan pertama, azan kedua yang sedang sholat berhenti dia. Kenapa? Dia baca Quran. Ngapain lagi? Dia berzikir. Terus sebelum azan dia sudah mulai memperbanyak istighfar. Begitu salafus saleh dahulu. Mereka memilih untuk istighfar, menunggu waktu terbaik untuk istighfar. Prime time. Ustaz, jadi selama ini istighfar kami bagaimana? Ya tak tahulah. Bapak suka-suka aja. Ustaz nyindir? Enggak. Makanya Nabi awalnya memang bingung sebelum dapat Quran. Habis dapat Quran, tak bingung lagi. Ustaz, kami pagi ini nampaknya semakin bingung, Pak Ustaz. Pak, kapan waktu tasbih? Tadi pagi, 2 petang, 3 sebelum matahari terbit, 4 sebelum cepet aja sholat sebelum matahari terfilam, 5 malam hari, 6 habis sholat. Diingat-ingat, aduh susah juga. Tiap hari aja lah. Baguslah. Kayak siapa tadi yang senantiasa bertasbih? Malaikat. Tapi kalau istighfar, waktu terbaik kapan? Buka surat Az-Zariyat. Ustaz, sudahlah Ustaz. Ya Bapak mau pulang lah. Janganlah gitu Pak Ustaz. Az-Zariyat halaman sebelum terakhir. Halaman kedua. Ya, dari ayat 15, 16, 17, 18. 4 ayat. Nah, itu lagi nanya suratnya. Bapak hafalkan nama suratnya. 51 Bang. Surat 51. Ya Allah, dia Qur'annya baru turun. Halaman berapa Bu? 521. Sudah ya? Udah habis waktunya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Jadi surga itu 2 cirinya. 1 taman, 2 mata air. Berarti ada yang bisa dimakan, ada yang dapat diminum. Cukup lah ya. Yang dimakan, yang diminum. Kenapa
Allah itu cerita tentang yang dimakan dan yang diminum, karena makan dan minum itu penting, Pak. Mungkin menurut kita biasa-biasa aja, tapi oleh Allah dalam Quran, Allah kenalkan dirinya, alladzi at'amahum min ju'in. Allah itu yang memberikan kita makan saat kita lapar. Pertanyaan buat bapak-bapak, lebih penting makan atau istri? Disuruh pilihan, dua-duanya pula. Pak, lebih penting istri atau makan? Bapak 3 hari istri pergi, masih aman? 3 hari istri pergi jalan-jalan, masih aman, Pak? 3 hari tak makan? Lewat? Berarti lebih penting siapa? Nah, istri lagi. Ya, ibu aja yang harapnya gitu. Bu, nggak penting ibu itu bagi bapak. Lebih penting makan. Ustaz, lebih penting saya lah Ustaz, kalau saya yang nyiapin makan. Enggak lah. Banyak ibu-ibu tuh warteg. Bisa dia siapin makan. Ya, maaf Bu ya. Sengaja. Quran cerita syurga itu ada yang dimakan karena taman-taman, ada yang dapat diminum. Oke. Lanjut. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ibu, kalau dah masuk surga, ibu tinggal ambil aja semuanya. Boleh. Bapak kalau dah masuk surga, kata Allah, ambil aja. Halal, halal, halal. Macam di Mekah kan? Di Madinah kan? Halal, halal, halal kan? Ibu dapat halal di kebun kurma, coklatnya 1 kantong, ibu kantongin. Nah, lihat kata Allah, nanti di surga, ambil. Jadi ibu masuk surga, tidak usah pakai jaim-jaim. Nanya-nanya, Pak, boleh nggak saya cicipin? Nggak usah. Izinnya hari ini sudah Allah kasih di Quran surat ini. Anda kita masuk surga, silahkan ambil semuanya. Boleh. Kalau tak ada, boleh ditagih. Itu surat Al-Furqan. Nah, buka Al-Furqannya, balik lagi ke sini. Ustaz, jangan loncat-loncat lah, pusing kami. Buka Al-Furqan sebentar. Al-Furqan. Nanti kita balik ke sini ya. Ayat 16. Ayat 16, surat 25, halaman 361. Bagi mereka, segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya. Bapak-bapak, bagi mereka penghuni surga, di dalam surga, apapun yang mereka kehendaki ada di dalam surga. Oke? Kalau nggak ada bagaimana? Nah, lanjut. Mereka kekal di dalamnya. Terus? Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan. Kalau besok tak ada, Bapak boleh tagih. Tuhan, Engkau bilang semua yang apapun yang kami minta di surga ada. Boleh. Minta rokok sebatang? Boleh enggak? Boleh. Karena janji Allah, apapun yang kamu menginginkan ada di dalam surga. Berarti minta rokok 1 selop bisa? Bisa. Kenapa? Karena kata Allah, itu janji Tuhanmu yang boleh kamu tagih. Nah, itu dia. Apinya tak ada. Itu lagi 1. Terus rokoknya gimana? Ini ya turun dulu lah. Turun bawah tuh. 70 tahun. Nah, tak jadilah. Berarti ayat yang bilang rokok boleh di surga, boleh minta rokok di surga, Al-Furqan ayat berapa? Al-Furqan ayat berapa? 16. Rokoknya aja. Mintalah. Minta api. Apinya tak ada. Kemana apinya? Turun. Berapa lama Bapak turun? 70 tahun. Naik-naik ada gosong. Makanya bapak-bapak, janganlah merokok di dunia. Nanti di sana ketagihan kok bawa itu minta melulu. Dapat rokok tak bisa nyala. Karena di surga itu tak ada asap. Mata air ada, taman ada, asap tak ada. Gimana? Cocok? Gimana? Mau minta rokok juga? Oke, balik ke surat tadi, Az-Zariyat. Jadi semua yang tak ada boleh kau tagih. Ya, boleh kau tagih. Itu Allah fair tuh dia. Dia bilang semuanya ada dalam surga, kalau tak ada boleh kau minta. Begitu Quran. Makanya ibu-ibu, kalau ibu pecinta kucing, tak ada kucing di surga, boleh minta.
Ya Allah minta kucing seekor, mintalah. Boleh Ustaz? Boleh. Siapa yang larang? Ayatnya jelas. Oke, tadi ya, ayat 16-nya sekarang. Boleh apapun yang di surga tinggal diambil karena ibu bapak di surga di dunia adalah orang-orang yang baik. Berbuat apa? Ihsan. Oke, orang baik menurut Quran itu siapa? Ayat 17. Orang baik menurut Quran. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, malam berapa jam? Tadi malam. Jam 7 Isya. Jam 4 subuh. Berapa jam totalnya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? Ada 9 jam. Kalau mereka yang baik itu, orang baik itu adalah mereka yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Berapa jam tidurnya? 3 jam. Berapa jam? 4 jam itu separuh. 4 jam sedikit. Kan 9 jam tadi itu kan malamnya. Kalau tidurnya 4 jam itu udah separuhnya dia. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit itu berapa menit? Nah itulah, tak mau jawab. Harapannya golongan 3, tidurnya 8 jam. Nah, itu mah gimana ceritanya? Berapa? 2 jam dari 9 jam. Mantap. Siapa yang tadi malam sholat tahajudnya 7 jam? Ya tadi kan Ustaz nanya tidurnya sedikit. Kami tidur sedikit Ustaz, tapi main game. Nonton Bahrain Pak Ustaz. Ya enggak. Pak, ayo dong. Quran ngasih tahu, makanya tidur sedikit tuh kapan? Khususan Ramadan. Ya, Pak, latihan 90 hari ini. Ya, kalau biasanya malam tidurnya 8 jam, katanya kata dokter itu tidur sehat. Siapa yang dalam sehari tidur 8 jam, sepertiga hidupnya isinya tidur. Sepertiganya lagi bekerja, sepertiganya lagi macet di Unpam. Nah, itu. Habis waktunya. Sepertiga tidur, sepertiga kerja, sepertiga macet di Unpam juga. Terus hidupnya isinya apa? Golongan 3 lah Pak Ustaz. Golongan 3 lagi. Nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Berarti apa? Sedikit sekali tidur di waktu malam. Makanya coba. Nanti malam coba lagi kurangin. Sampai nanti Ramadan. Woi, alhamdulillah. Semalaman suntuk, Bapak on. Syaitan tak ada. Semalaman di 10 terakhir, Bapak menghidupkan malam. Seperti Nabi SAW. Satu lagi, ayat 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Kalau yang di Ali Imran tadi memohon ampun kapan? Sebelum fajar. Kalau di surat Al-Zariyat kapan? Akhir malam. Akhir malam. Akhir malam itu kapan? Sepertiga malam. Lihatlah Arabnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ternyata sama Arabnya. Waktu sahar. Berarti waktu sahur di 2 ayat adalah waktu terbaik untuk istighfar. Jadi Quran tak menyebutkan waktu istighfar itu kecuali waktu sahur saja. Di 2 ayat, dua-duanya waktu sahur. Berarti siapa yang ingin langsung Allah kabulkan permohonan ampunnya, maka mintalah saat azan belum berkumandang, azan subuh belum berkumandang. Maka mohonlah seperti durasi 50 ayat membaca Al-Quran. Kurang lebih 15 menit sebelum azan berkumandang. Kalau 47 menit tadi, 45 menit azan, berarti jam berapa? Bapak sudah mulai istighfar? 3.50. 3.50. Ustaz, tadi 3.50 saya masih salat witir Pak Ustaz. Itulah. Makanya karena kita sudah tahu, kita yang adjust waktu kita. Kita tahu sekolahan anak kita setengah jam. Jam 7 dia masuk, 6.30 udah berangkat. Ya, kalau Bapak tahu sekolahnya cuma 1 menit, Bapak kurangin 1 menit aja. Akhirnya apa? Akal kita berfungsi, otak kita kepakai, amalkan ayat Quran pula. Masya Allah. Hafal, paham, amal. Mantap. Habis itu ajar.
Nah, abang bangun. Abang, kakak bangun semuanya. Ini waktu terbaik istighfar. Ayo istighfar semuanya. Astagfirullah. Ayo semuanya bangun. Begitu ayah. Kapan? Di meja makan sahur nanti. Sekarang latihan. Jadi kalau waktu orang imsak, itu waktu terbaik sahur. Waktu itu pula terbaik untuk mohon ampun. Ustaz, bagaimana dua-duanya? Ya sambil makan sahur, sambil istighfar, nggak ada masalah. Tapi kalau selesaikan dulu makan sahurnya, 5 menit sebelum azan dia istighfar, itu pun bagus. Pokoknya durasinya kurlep 15 menit. Kalau pakai hadis, 50 ayat Quran dibacanya. Oke, waktu istighfar kapan? Akhir malam atau sebelum fajar. Dua-duanya dalam bahasa Arab disebut waktu sahar. Oke, waktu tasbih kapan? Pagi, petang, sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, terus pada malam hari, terus sekarang waktu berdoa kapan? Ada lagi tuh Pak Ustaz. Kapan? Kalau zikir disuruh banyak-banyak. Kalau istighfar dikasih waktu. Ustaz, kalau saya istighfar siang-siang nggak ada masalah. Buktinya habis sholat kita istighfar nggak? Berapa kali istighfar habis sholat? 3 kali. Berapa kali tasbih kita? 33. Berapa kali tahmid kita? Berarti banyakkan tasbih dan tahmid daripada istighfar. Oke, sekarang waktu doa kapan? Ustaz jangan nanya-nanya kapan. Ustaz sebutkan aja ayatnya, kami akan catat. Betul Ustaz. Jadi selama ini semuanya kita tabrak aja. Allah sudah kasih schedule. Makanya pantesan aja semua schedule-nya beda-beda. Karena Qur'annya pun banyak juga modelnya. Andai semua kita serius pakai Quran, dari Sabang sampai Merauke, semuanya sama schedule-nya. Anaknya satu pesantren, semua schedule-nya beda-beda. Buka Al-Kahfi, yuk. Buka surah Al-Kahfi. Ayat. Langsung nanya ayat. Bentar-bentar dah cepetnya bukanya. Langsung ayat-ayat aja. Ayat 28. Ini waktu doa. Tadi zikir, banyakin. Istighfar sebelum subuh. Waktu tasbih sudah dikumpulkan 6. Masih ada 7 lagi. Ini banyaknya Ustaz. Udahlah cukup lah Ustaz. Cukup. Oke, silakan. Ayat 28 surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Bismillah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari. Oke, menyeru Tuhan. Di sini kan bukan bertasbih, bukan beristighfar kan? Bukan memohon ampun, bukan memuji, tapi apa? Menyeru. Bahasa Arabnya yad'una rabbahum. Berarti waktu doa kapan, Pak? Pagi dan petang. Apa bedanya pagi dan petang yang tadi? Yang tasbih. Kalau pagi petang tasbih itu bukratan wa asilan. Kalau di ayat ini pagi dan petang artinya Arabnya ghadati wal ashi. Kok beda Arabnya? Terjemahannya pagi petang. Karena ghadat itu waktu sesudah syuruk. Oh, ya. Kalau bukrah sesudah syuruk juga. Kok bisa sama Ustaz? Tapi bukrahnya duluan, baru ghadat sesudahnya. Oh, enggak paham. Coba diulang. Sama-sama pagi petang kan? Yang mana duluan sesudah syuruk? Bukrah atau ghadat? Bukrotannya dulu atau ghadatnya dulu? Bukrotannya dulu. Jadi habis syuruk ada waktu namanya bukrah. Habis bukrah ada waktu sesudahnya namanya apa? Ghadat. Allahu Akbar. Tambah pusing. Ya Allah, astagfirullah. Kalau Bapak pusing, tonton rekamannya nanti. Pas nanti disetel rekamannya, ternyata suaranya tidak masuk. Ustaz ngomong apa itu? Sama-sama pagi dan petang terjemahannya, cuma dalam bahasa Arabnya dibedakan. Maka dalam bahasa Arab itu
24 jam dalam sehari, masing-masing ada namanya sendiri. Pak, sebelum subuh namanya apa tadi? Sebelum subuh namanya apa? Sahar. Habis sahar namanya apa? Fajar. Habis fajar namanya apa? Subuh dulu. Langsung suruh ayah. Subuh dulu. Ustaz, kamu dah capek. Ustaz, udah cukup kan Ustaz? Pak, lihat ya. Doa itu dikasih waktu ghadat. Kapan ghadat? Sesudah bukrah. Kapan bukrah? Sesudah syuruk. Habis syuruk, nah dalam Quran, syuruk waktu Nabi Musa disusul oleh Fir'aun. Dalam Quran, subuh waktu Nabi Lut disuruh tinggalkan negerinya karena kaumnya akan diazab. Jadi, kaum Nabi Lut diazab waktu subuh, Fir'aun diazab waktu syuruk. Nah, di dua waktu itu waktu-waktu rawan sebenarnya. Tapi di dua waktu itu justru bapak-bapak tadi sedang apa? Sedang minta ampun dan sedang berperbanyak tasbih dan bapak lagi berdoa. Mantap. Ustaz, coba diulangi. Udah, nggak usah. Habisnya bapak-bapak, Ustaz, janganlah galak-galak. Nggak galak, gayanya aja. Makanya Pak, Quran itu keren. Nabi tak bingung lagi karena udah dibikinkan jadwalnya. Kenapa kita nggak bikinkan jadwal juga? Ustaz, coba Ustaz bikinkan jadwal, nanti Ustaz print, kasihkan ke kami. Enak, betul jadi orang. Terima jadi aja. Besok-besok udah diamalkan. Aduh, hilang kertasnya Pak Ustaz. Haula wala quwwata illa billah. Ayo Pak, ternyata Allah sudah kasih waktu itu. Dan Nabi paham. Ya, makanya kalau mau, Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita memahami Quran. Karena bulan itu Allah turunkan Quran pertama kali. Karena di bulan itu ada Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Karena di bulan itu Allah sterilkan syaitan-syaitan. Karena di bulan itu Rasulullah serius belajar Quran bersama malaikat Jibril. Serius dia. Ya, maka Pak, mau masuk surga, sedikit tidur atau banyak tidur? Sedikit tidur. Mau masuk surga, istighfarnya kapan? Hah? Sahur. Bagus. Jangan sebelum sahur. Sahur. Ya, waktu sahar. Oke. Kemudian kapan waktu berdoa? Setelah syuruk, setelah bukroh, ghadat. Ghadat. Ya, Ustaz, kenapa? Karena dalam Quran waktu Nabi Sulaiman mulai inspeksi rakyatnya, itu waktunya ghadat. Kalau dalam Quran surat Maryam, bukroh, pagi, itu di surga jam makan, jam sarapan. Oh, ada juga sarapan di surga? Ada, di surat Maryam. Udah lah ya, tak usah dibuka. Mumet dah kan? Nah, tutup aja lah ya. Jadi dalam Quran itu, di surga ada 2 waktu disediakan makan besar. Makan apa itu namanya? Makan menu utama. Bukrotan wa asyiyan. 1 habis syuruk, 2 sebelum maghrib, sebelum ghurub. Itu 2 waktu makan di surga. Sisanya suka-suka lah, tapi jadwal makan besarnya sesudah syuruk sama sebelum ghurub. Itu waktunya. Oh, keren Ustaz ya. Kami Ustaz makan itu habis subuh, sarapan, kemudian makan malam habis isya. Itu enggak kayak di surga. Yang kayak di surga itu kapan? Sarapannya habis syuruk, kemudian makan sorenya sebelum ghurub. Itu di surga. Surat Maryam. Udah cukup? Ini mau dilanjutkan masih banyak nih. Cukup lah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga mumet-mumetnya tambah mumet. Ya, gak usah mumet Pak. Berdoalah minta pada Allah. Apa doa kita? Rabbi zidni ilma. Terus warzuqni, atau Allah kalau pagi-pagi Nabi doanya Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Makanya kalau berdoa minta ilmu yang bermanfaat saja. Tidak usah ilmu yang tak manfaat. Ya, capek-capek belajar tak bermanfaat. Lihat, menghitung dari dulu susah, dari kecil belajar berhitung.
Kemudian sekolahnya, kuliahnya matematika. Selesai kuliah, pas belanja yang hitung kasir. Beli bensin yang hitung mesin. Pokoknya dia tak lagi ngitung-ngitung. Berarti waktu kita habis buat belajar, tapi ilmunya ya sedikit manfaatnya. Maka caranya doa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Begitu juga bapak-bapak, orang beriman kalau di Quran yang dituntut makanannya bukan halal, tapi yang thayyib. Kok bukan halal Pak Ustaz? Karena halal itu himbauan buat seluruh manusia. Kalau orang beriman, dia pasti yang dipilih yang halal saja. Tapi yang harus dipikirkan adalah thayyibnya. Orang kena asam urat itu nggak boleh makan apa? Makan apa? Belinjo. Apa lagi? Kangkung, ya kan? Tempe. Tapi ternyata makan kangkung cepat nurunin asam urat. Nurunin ke kaki. Ustaz baru kami. Pak, ingat ya, belinjo halal, kangkung halal, tempe halal. Tapi buat yang asam urat tidak thayyib. Makanya kita minta bukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban, tapi rizqannya thayyiban. Doa itu membuat bapak, orang kalau kirim lauk tak ada yang pantang. Karena bapak lupa baca doa itu, yang dikirim bapak asam urat, tapi orang kirim emping, kirim apa, ya Allah, semua tak bisa dimakan. Makanya berdoanya rizqan thayyiban. Ini jangan lupa. Biar kalau nanti ada yang ngasih-ngasih makanan, semuanya aman. Ya, berarti kalau gula, thayyib tidak buat yang kena sakit gula. Tidak thayyib. Makanya doanya apa? Warizqan thayyibah. Begitulah agama kita. Sudah ada Nabi, berarti tinggal kita teladani. Tak kenal maka ta'aruf. Jangan tak sayang lagi, ta'aruf. Kenalan sama Rasul sallallahu alaihi Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktunya kepanjangan, banyak yang dibully pagi ini. Ya. Insyaallah kita masuk golongan 3. Walaupun nampaknya amalannya amalan golongan 1. Ya. Jangan-jangan golongan 2 amalnya kan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.